Penggerak perubahan. Sudah kurang lebih 1 tahun kita bersama-sama mencoba untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Tiap-tiap sekolah pasti memiliki tantangannya masing-masing. Walaupun lelah, namun saya percaya saat ini kita semua masih tetap bersemangat. Pembelajaran yang berdiferensiasi merupakan bentuk nyata dari kemerdekaan belajar anak. Karena dalam pembelajaran yang berdiferensiasi, kita melihat keragaman yang ada di kelas kita dan mengupayakan terselenggaranya pembelajaran yang dapat mengakomodir perbedaan tersebut. Saat kami mencoba untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka dalam bentuk pembelajaran yang berdiferensiasi, kami menghadapi berbagai kendala. Kendala pertama adalah kurangnya pemahaman dan adanya miskonsepsi mengenai pembelajaran berdiferensiasi di antara para guru. Kendala lain adalah guru kurang memperhatikan keragaman murid di kelas dan tidak semua guru melakukan asesmen awal terhadap siswa di kelas. Dari sisi orang tua, kami menghadapi kendala bahwa tidak semua orang tua memperhatikan kodrat anak dan kebutuhan untuk mengembangkan kodratnya. Kendala berikutnya adalah bagaimana cara merancang implementasi pembelajaran yang berdiferensiasi di sekolah yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Kami pun mulai melakukan diskusi dan kegiatan belajar bersama. Kami sudah memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Melalui pelatihan yang kami ikuti, dapat memperkuat pemahaman kami dan menyatukan pandangan berdasarkan arahan dan teori-teori yang mendasar dan berasal dari sumber yang tepat. Setelah kami menyatukan pemahaman kami akan konsep pembelajaran berdiferensiasi dan pentingnya asesmen awal dilakukan untuk mendukung perancangan pembelajaran yang berdiferensiasi, saya mulai memimpin para guru untuk membuat rancangan panduan asesmen yang sedianya akan kami gunakan. Saya pun mulai mengajak para guru untuk melakukan asesmen awal terhadap para siswa kami. Asesmen awal ini bertujuan untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi akan kebutuhan belajar siswa. Kami juga menentukan sumber informasi yang dapat mendukung pengumpulan data penting terkait siswa, seperti orang tua siswa dan pendamping belajar siswa. Kami mengeksekusi hasil asesmen awal menjadi implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dilakukan pada kelas-kelas kami. Kami menginginkan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan tanpa mengabaikan capaian pembelajaran yang harus dicapai pada level PAUD. Kegiatan belajar dengan menggunakan siklus belajar atau learning cycle menjadi pilihan kami. Kami merancang pembelajaran dalam bentuk kegiatan bermain dengan siklus belajar melalui pendekatan kegiatan bermain yang berdiferensiasi yang saling terkait dalam 1 minggu. Fase yang pertama adalah get ready. Ini merupakan fase awal di mana anak akan dipersiapkan untuk mendalami topik yang akan dilaksanakan dalam 1 minggu. Diskusi ringan mengenai topik dimulai pada fase ini, dan tugas guru adalah memberikan kesempatan pada anak untuk mengungkapkan pengetahuannya akan topik dan mungkin pengalamannya terkait topik. Yes, I know adalah fase berikutnya. Fase ini akan mengajak anak untuk menggali topik melalui kegiatan bermain peran atau permainan-permainan yang sesuai dengan topik. I am the explorer. Di fase ketiga ini, para siswa diajak untuk lebih mengeksplorasi topik yang dilakukan melalui kegiatan bermain dengan pendekatan sains dan literasi atau numerasi. Yes, I can do adalah fase berikutnya. Pada fase keempat ini, anak akan diajak untuk menghasilkan karya terkait dengan topik yang dapat dilakukan dengan pendekatan literasi, numerasi, matematika, dan seni budaya. Fase terakhir adalah let's do it. Dalam fase ini, siswa berkesempatan dan didorong
untuk memanfaatkan pengetahuannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain dan masyarakat. Ini merupakan kegiatan berdampak. Melalui pendekatan literasi, numerasi, teknologi, teknik, dan program pelayanan masyarakat atau community service. Alasan kami memilih untuk merancang kegiatan bermain melalui siklus belajar dengan pendekatan kegiatan bermain yang berdiferensiasi adalah untuk memaksimalkan pencapaian setiap capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Karena tidak semua guru memiliki kejelian untuk menyusun strategi pencapaian tiap CP. Dengan melakukan kegiatan bermain yang berdiferensiasi, murid-murid kami terlihat antusias karena tidak dipungkiri setiap anak memiliki kegemaran, minat yang berbeda-beda. Dan learning cycle adalah solusi yang tepat bagi kami dalam proses pembuatan dan persiapan pembelajaran yang akan kami siapkan untuk anak-anak didik kami. Kami masih akan terus mencoba untuk dapat menciptakan kegiatan bermain yang menghargai kodrat setiap anak. Lutut ditekan, langkah tertahan, batu diasah, api berpijar. Tiada pertumbuhan tanpa perubahan. Untuk berubah, harus belajar.